Menjadi salah satu korban peristiwa kebakaran, arwah ini gentayangan sampai meneror warga masyarakat di kampung tersebut. Kayak kolam tuh kayak ada yang mainin airnya tuh kayak. Dan ketika dibuka jendelanya, saya dan kakak saya tuh kamarnya beda, tapi kita merasakan hal yang sama. Kemudian kita beranikan diri untuk membuka hordeng, lihat ada apa sih. Dan ternyata yang mainin air tersebut adalah almarhum. Terlihat sosoknya seperti almarhum, dengan perawakannya rambutnya gondrong kayak gitu, kurus-kurus lah, tinggi kurus, gondrong gitu. Itu sosok jelas gitu ya? Iya, lagi jongkok kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga yang nonton video ini diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Balik lagi di Tilu Dulur Misteri bersama saya Adi Cahya. Malam ini saya telah kedatangan narasumber. Dia masih komika stand up komedi Sukabumi. Dia mempunyai kisah pengalaman misteri yang akan diceritakan di Tilu Dulur Misteri ini. Tanpa menunggu lama, langsung saja kita sapa narasumber yang ada di sebelah kanan saya. Kang Egi, gimana kabarnya Kang Egi? Alhamdulillah, ganteng seperti biasa. Ini ngomong-ngomong, gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baiklah. Kegiatan sehari-hari apa nih kesibukannya sekarang? Saya lebih ke fokus apa ya? Kalau kerja ya ngajar aja sih. Ngajar. Ngajar di mana kalau boleh tahu? Di suatu sekolah kesetaraan. Okay. Sekolah paket. Oh, paket A, B, C gitu. Masih di daerah Sukabumi? Ya, Sukabumi. Tapi di stand up masih aktif? Tergantung. Tergantung kenapa nih? Tergantung adanya panggilan atau enggak. Oke. Ini ngomong-ngomong, katanya Kang Egi mempunyai pengalaman misteri ya, sewaktu dulu. Bisa nggak diceritakan secara singkat pengalaman yang pernah Kang Egi alami? Ya, jadi mungkin kejadiannya sekitar 18 tahun lalu mungkin. Oh, 18 tahun lalu. Ya, pada saat saya masih sekolah di SMP. Oke. Jadi ada suatu kebakaran di kampung saya itu tuh, yang terdapat korban jiwa di situ. Dan untuk beberapa waktu kampung saya tuh kayak hening, sunyi, gelap, dan diselimuti rasa takut masyarakatnya. Oke, Kang Egi mungkin bisa ditahan dulu dari cerita singkat yang Kang Egi alami ya. Oke teman-teman, untuk kalian yang ingin tahu kisah lengkapnya yang dialami oleh Kang Egi, sebelum kalian lanjut menonton, jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan lonceng pemberitahuannya agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan saatnya yang ditunggu-tunggu, kita masuk di sesi kupas misteri. Semakin dikupas, semakin ngeri. Kang Egi, boleh diceritakan kejadian awalnya seperti apa? Jadi suatu malam, ya biasalah ya, namanya anak sekolah pasti bobonya cepet. Kang, saya tuh tidur sekitar biasanya jam 9 lah maksimal. Tiba-tiba pas saat tidur nyenyak, ada yang ketok-ketok kamar. Ternyata itu adalah suara ibu yang membangunkan saya dengan histerisnya, dengan mungkin dia juga kaget dan panik. Meminta saya untuk cepat segera keluar. Kirain gempa awalnya tuh. Ternyata pada saat lihat jendela kamar itu ada warna-warna merah seperti itu. Oh, ternyata itu adalah kebakaran. Kebakaran yang lumayan besar. Tapi untungnya pada saat itu yang terbakar cuman satu rumah. Tapi itu rumahnya berdempetan apa memang ada space? Jadi rumah itu tuh sebenarnya kontrakan kayak gitu, Kang. Jadi yang
terbakar adalah kontrakan yang paling sebelah kiri kalau dari rumah saya. Tapi kemudian habis juga 3 kontrakan yang berdempet itu semuanya habis. Terlalap api ya? Iya, betul. Oke. Terus warga juga akhirnya pada keluar semua, bantu-membantu untuk memadamkan api tersebut gitu ya. Sampai ada yang naik genteng segala macam, terus juga nelpon damkar. Itu sekitar jam berapa ya kebakaran? Mungkin sekitar jam 1 kalau nggak salah. Jam 1 malam? Jam 1 malam. Pada saat saya dibangunkan itu jam 1 apa jam 2 ya lupa. Dan padam sekitar 2 jam kemudian lah. Jam 4 lah padam. Terus orang-orang tuh di situ nyari apa sebenarnya penyebab kebakaran tersebut. Pada saat warga nyari, ternyata di situ yang menempati kontrakan itu meninggal dunia dalam keadaan terbakar. Oke, berarti ada korban. Ada korban. Gitu. Jadi setelah korban ditemukan dengan posisi yang telungkup kayak gitu, posisinya telungkup lah gitu. Terus juga saat itu ya mungkin jadinya warga panik setelah itu gitu, ada korban. Ya warga mengira-ngira ini penyebab kebakaran apakah memang karena arus pendek listrik atau memang karena lilin gitu. Karena di kontrakan tersebut mati lampu gitu. Apa gimana? Waktu itu kejadiannya gimana? Gitu. Dan pada saat memang dievakuasi, korban tersebut ya sudah hangus semuanya gitu. Hangus ya, hangus bernyawa ya? Iya, terbakar semuanya dari ujung kaki sampai ujung kepala dan tidak dikenali karena gosong. Karena gosong gitu. Jadi korban ini sebenarnya di situ tuh kalau bisa dibilang saudara saya, saudara juga masih saudara, tapi saudara jauh banget gitu. Dan keluarga dekat dia itu tuh udah pada nggak ada. Jadi bisa dibilang di situ dia tinggal sendirian, sebatang kara. Kesehariannya mungkin ya apa ya, waktu itu juga saya nggak kenal terlalu dekat ya. Jadi ya saya ngelihatnya mungkin cuman kerja serabutan aja gitu. Itu sih ya, pas kebakaran itu sebenarnya sebelum diketemukan dia dalam keadaan meninggal, orang-orang warga tuh yang memadamkan api tuh nyariin dia dulu. Ini kemana orangnya? Apakah ada di suatu tempat? Apakah dia nggak pulang atau gimana? Taunya ternyata sudah meninggal dalam keadaan hangus terbakar gitu. Sempat dalam ingatan saya, karena memang saya takut sama dia teh. Jadi waktu zaman SMP mungkin masih kecil ya. Jadi kayak dia kan emang suka minum-minum gitu. Jadi yang saya takutkan adalah dia malak atau gimana. Jadi pada saat terakhir ingat ketemu dia tuh, saya tuh lari. Padahal ya memang nggak ada apa-apa. Gitu. Jadi padamnya itu pokoknya mas sebelum subuh, jasadnya kemudian ditemukan. Terus juga ya mungkin yang gitu mah, yang namanya yang gitu nggak bisa dimandikan ya. Mustahil untuk dimandikan. Dan ada juga tetangga saya yang memang dia kerjaan sehari-hari mungkin pers juga. Jadi dia mengabadikan foto momennya. Terus juga ini nih yang saya salah itu, yang bikin saya trauma adalah ketika itu melihat fotonya langsung. Gitu. Karena waktu meninggal itu ditemukan itu saya nggak berani untuk melihat gitu. Terus juga selain itu ada beberapa media nasional yang meliput kejadian tersebut gitu. Sampai om saya juga yang dekat rumah situ diwawancara gitu. Dan yang saya bikin takut lagi dan parno adalah ketika ikut untuk memakamkan. Nah jadi kan saking kakunya nih si jenazah itu kan nggak bisa dilipat ya. Jadi ketika digotong di keranda juga nggak pakai yang penutupnya itu loh. Berarti itu nggak ditutup? Ya nggak pakai yang besinya itu.
Cuman ditutupin kain kafan sama kain yang hijau itu buat ikan keranda. Nah itu posisinya memang dia susah dilipat, jadi ngangkat kelihatan sedikit gitu. Nah itulah yang bikin saya terbayang-bayang. Jadinya wah kebayang lah, jadi trauma tersendiri untuk beberapa hari, bahkan beberapa minggu. Ini sampai beberapa minggu terbayang-bayang sosok kamu? Iya, karena ngelihat fotonya itu tadi. Gitu. Tapi ya mungkin di sisi lainnya mungkin ada kayak tetangga yang bilang dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Karena yang biasanya saya takut karena dia doyan mabuk dan segala macam. Beberapa tetangga bersaksi kalau misalkan tengah malam dia suka ngaji. Karena pada saat dia meninggal juga ada Al-Quran yang ditemukan. Oh, ada kitab suci Al-Quran. Iya, ada Al-Quran yang ditemukan pada saat kebakaran itu terjadi begitu. Nah, jadi setelah habis dimakamin lah ya. Oke. Dimakamin malam pertama dengan suasana si rumah yang gelap. Terus kan di situ ada rumah yang memang kalau ke air itu mesti ke WC umum. Oke. Ke WC umum itu melewati rumah itu yang tadi kebakaran. Ya. Nah di situ siapa? Umi saya bilang ya, karena emang Umi itu udah tua, lansia lah ya. Jadi kalau misalkan di rumahnya tuh emang kalau ke air untuk cuci piring, cuci baju, mandi dan segala macam ke toilet umum. Oke. Ya, jadi Umi itu biasanya maghrib ambil wudhu, terus Isya juga. Nah si Umi itu pada saat mungkin setelah Isya atau jam 8-an itu tadi ya, jam 8-an dia pergi ke kamar mandi umum itu, ngelewatin rumah yang kebakaran, terus ngelewatin rumah saya. Nah di pinggir rumah saya itu ada WC umumnya. Awalnya pas pada saat berangkat tuh aman-aman aja gitu, ngelewatin rumah itu tuh aman-aman aja. Nah yang kejadiannya itu adalah ketika dia pulang, dia habis mungkin bersih-bersih di kamar mandi, ngelewatin rumah itu kayak ada yang lempar. Apa itu? Kayak pasir-pasir kerikil kayak gitu. Itu dilempar-lempar? Lempar. Kena mukanya juga kerasa. Inilah kena muka gitu. Jadi dia lari. Karena takut dia langsung takut, panik juga. Dan gak cuman Umi itu ternyata yang ngalamin, anak-anaknya juga demikian. Itu ada anaknya yang memang semua sekeluarga itu kan ke kamar mandinya ke kamar mandi umum, toilet umum, sama juga ngalamin hal yang seperti itu. Bahkan kalau misalkan malam-malam nih juga terdengar suara-suara yang mainin pasir itu, jadi kedengar ke tembok atau istilahnya kedengar kayak orang yang lagi nyaring pasir gitu, tukang bangunan nyaring pasir. Nah bunyinya tuh kayak gitu, kayak pakai skop. Iya kayak gitu. Tapi di situ gak ada sosok yang menampakkan? Tidak ada, cuman suara-suara itu aja. Jadi beberapa malam lah kejadian itu, diiringi dengan kejadian-kejadian lainnya setelah kejadian itu tadi. Nah itu yang tadi dialami Umi dan keluarganya. Selain juga mungkin ada tetangga-tetangga yang lain yang lewat, kalau misalkan lewat ya ngerasa keganggu juga. Termasuk juga rumah om saya yang pinggirnya itu dia sempat juga kayak ya ngedengar suara itu tadi. Nggak cuman keluarga Umi itu, tapi om saya juga ngedengerin suara yang pasir itu berisik banget gitu. Terus tengah malam juga kadang ada suara sambil nangis kayak gitu. Nah adapun yang saya alami dan kakak saya alami, waktu itu saya coba untuk tidur sendiri lah di kamar ya, tidur sendiri. Kemudian kakak saya pulang sekitar jam berapa ya, dia biasanya pulang jam 11 malam, karena dia shift sore, kerjanya shift sore sampai malam jam 11
pulang. Saya yang bukain pintu. Saya mau coba tidur lagi, tiba-tiba ada suara air dari kolam yang letaknya ada di depan rumah saya. Itu adalah kolam kakek saya. Kayak rame lah gitu. Kayak kolam tuh kayak ada yang mainin airnya tuh kayak. Dan ketika dibuka jendelanya, saya dan kakak saya tuh kamarnya beda. Tapi kita merasakan hal yang sama. Kemudian kita beranikan diri untuk membuka hordeng. Lihat ada apa sih? Dan ternyata yang mainin air tersebut adalah almarhum. Terlihat sosoknya seperti almarhum. Dengan perawakannya rambutnya gondrong, kayak gitu. Kurus-kurus lah. Tinggi kurus, gondrong gitu. Itu sosok jelas gitu ya? Iya, lagi jongkok kayak gitu. Terus saya dengan ya takut gitu. Saya memutuskan untuk panggil orang tua ke kamar mereka untuk minta tidur sama orang tua. Bapak saya nggak percaya, malah ngomelin saya. Takut amat sama yang gitu. Nggak ada yang gitu mah. Katanya kayak gitu. Tapi apa yang saya lihat dan apa yang kakak saya lihat tuh emang beneran gitu. Jadi setelah kejadian yang kita berdua melihat penampakan itu, akhirnya saya coba untuk tidur lagi sama orang tua, nggak berani untuk tidur sendiri mah gitu. Kakak saya juga yang bukain pintu jadinya orang tua. Kadang juga dia bawa kunci rumah sendiri. Tapi emang beberapa kali kakak saya tuh ngalamin, dan nggak cuman lihat itu aja gitu. Jadi nggak cuman sekali gitu, lihat beberapa kali, dan emang jelas kelihatannya itu kayak gitu. Dan ketika saya beberapa hari kemudian, 1 hari atau 2 hari, coba untuk tidur sendiri, beraniin lagi. Ketika tidur sudah nyenyak, kaget ada yang gedor-gedor jendela. Kirain kakak saya. Tapi kakak saya tuh biasanya kalau misalkan dia minta bukain pintu, manggil nama saya, "Gi, buka pintu," gitu. Tapi pas itu tuh nggak ada suara seperti itu, cuman gedoran aja, keras sekali, 3 kali, gitu. Makin kesini makin kencang suaranya tuh. Itu refleks saya kaget, bangun, takut lagi. Coba beraniin diri buat buka hordeng. Siapa sih? Apakah kakak saya? Ternyata pada saat dilihat memang tidak ada. Kosong, gak ada apa-apa, gak ada siapa-siapa. Akhirnya ya gitu, minta balik lagi ke kamar orang tua. Dimarahin lagi katanya. Wah, penakut amat sih jadi orang gitu. Gak ada apa-apa lagi. Gak ada apa-apa. Dia bilang tuh. Ya mau gimana ya, orang parno ngalamin juga. Akhirnya ya udahlah, kata si ibu mah, ya udah tidur aja di sini. Gitu. Pokoknya mah dari kejadian itu, pokoknya saya nggak berani kalau misalkan ada di rumah sendiri, nggak berani kalau misalkan tidur di rumah sendiri. Jadi kalau misalkan rumah kosong nih, saya numpang sebentar lah di rumah saudara gitu. Ya mereka juga tahu saya ketakutan segala macam gitu, karena emang kalau bisa dibilang rumahnya tuh yang kebakaran itu depan rumah banget gitu. Jadi pas keluar rumah langsung kelihatan bekas kebakarannya tuh, itu gelap di situ tuh, area situ tuh. Nah, ada suatu ketika ya, karena memang saudara saya juga lagi pergi, akhirnya orang tua saya juga pergi, akhirnya terpaksa lah gitu di rumah sendiri gitu, dan mau coba tidur tadinya gitu. Mungkin sekitar 15 menit setelah terlelap tidur, saya kebangun. Ya, saya kebangun karena ada suara rintihan gitu, kayak orang minta tolong, tolong gitu.
Saya tuh kayak nggak percaya, ini mah pikiran aja, mungkin kepikiran gitu, sugesti saya gitu. Coba tidur lagi, suara minta tolong tuh makin kenceng, tolong tolong tolong, makin kenceng, Berulang itu. berulang. Tapi dilihat nggak itu siapa yang minta tolongnya itu? Nggak, takut. Oh, karena takut. Jadi saya ya udahlah, takut banget, jadi dipaksain lagi tidur lagi, ngantuk gitu. Ya nggak lama dari tidur tiba-tiba ada yang ketuk pintu, kirain orang tua kan pulang gitu. Suara minta tolong itu udah nggak ada pokoknya mah. Jadi saya ya udahlah, aman, nggak ada yang suara itu lagi, jadi mungkin orang tua kali. Pada saat lihat jendela dulu kan, gak ada siapa-siapa gitu. Siapa ya gitu, takutnya saudara saya tuh yang jahil gitu, karena kan mereka tahu saya takut, jadi ayo jahilin gitu. Dengan mereka ngetok-ngetok gitu, gak ada siapa-siapa tuh, jadi akhirnya saya nggak keluar. Terus coba tidur lagi, ada yang ketok-ketok lagi gitu. Ya udahlah, dengan terpaksa memberanikan diri, akhirnya saya keluar, bukain pintu, kuncinya cekrek, bukain pintu, nggak ada siapa-siapa. Emang orang tua nggak ada, yang saya kira mereka pulang. Saudara juga nggak ada, yang saya kira mereka jahil. Nah, pada saat keluar itu otomatis kan pandangan saya itu tertuju sama rumah yang kebakaran itu. Di situ kelihatan dari tempat yang kebakaran itu, posisi di mana dia meninggal, berdiri di situ. Hadap-hadapan langsung. Iya, mungkin jaraknya dari saya ke rumah itu sekitar 7 meter mungkin. Kaget saya langsung. Tapi dia dengan suara yang minta tolong itu, kayak orang yang kesakitan banget. Itu terus iya, dia minta tolong. Iya, minta tolong. Saya lari ke dalam rumah, takut banget, nutupin diri sama selimut, sambil telinga saya juga ditutup bantal biar nggak kedengeran lagi, sampai akhirnya benar-benar capek, takut, ketiduran. Terus paginya ceritain lagi ke orang tua, dan mereka baru percaya karena om juga merasakan hal yang sama. Itu mereka yang rumahnya ada di sekeliling rumah kebakaran itu merasakan hal yang sama. Jadi diganggu. Iya, jadi dia menampakkan diri. Itu akhirnya kita semua bilang sama pemuka agama atau tokoh masyarakat setempat juga bahwa ada kejadian ini itu. Tokoh RT tersebut RT tersebut bilang, nggak ada, jangan percaya yang gitu-gitu. Sampai waktu itu diumumkan mungkin pada saat pengajian juga dijelaskan bahwa orang yang meninggal itu tuh nggak mungkin hidup lagi bergentayangan, tuh nggak ada, kayak gitu diumumkan. Nah, pada saat dari situ mungkin selang beberapa hari agak reda lah ya, sampai suatu malam ketika Pak RT pulang mungkin dia pulang kemalaman gitu ya, dari RT sebelah karena ada urusan segala macam, dia lewat depan rumah saya yang berseberangan langsung dengan rumah itu. Dia mengalaminya sendiri. Mengalami apa itu? Jadi pada saat dia lewat itu terdengar ada suara yang seperti yang nangis dulu, sama yang kita semua alamin. Suara tangisan, terus juga terdengar minta tolong. Awalnya kayak dia ngelihat sekeliling tuh nggak ada apa-apa. Gak ada tuh, cuman kedengeran suaranya aja. Mungkin televisi
di rumah tetangga gitu. Sampai dia akhirnya nengok ke sebelah kiri di mana rumah itu kebakaran. Disitulah dia baru percaya. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri sosok korban itu. Ada penampakan. Iya, minta tolong dengan tatapan lirih, tapi badan hitam hangus terbakar. Serem itu ya. Ya, itu akhirnya oke lah gitu. Dia mengumpulkan warga untuk semuanya gotong royong pada saat siangnya untuk ngasih lampu penerangan jalan situ. Setelah itu juga akhirnya dia mengajak warga semuanya untuk mendoakan kembali. Mungkin ada salah-salah perilaku dari dia yang mungkin masih belum bisa dimaafkan oleh warga sekitar, atau juga mungkin urusan terkait hutang piutang dan segala macam dia gitu, untuk segera dibebaskan. Udahlah, ngaji semua kita bareng-bareng dan alhamdulillah gitu. Jadi setelah itu kampung udah aman lagi. Nggak ada gangguan-gangguan. Ya, alhamdulillahnya setelah itu gitu. Ini memang sempat beberapa warga emang takut gitu. Nggak cuman yang warga situ aja. Orang yang lewat juga beberapa orang diisengin. Kayak gitu. Sempatlah mencekam sampai sekitar 2 minggu mungkin ya kejadian itu. Akhirnya setelah 2 minggu itu, setelah pengajian itu, alhamdulillah udah nggak ada lagi. Setelah dikasih lampu lagi gitu, Kasih penerangan gitu. Tuh mungkin. Oke Kang Egi, dari cerita Kang Egi barusan, saya ingin menanyakan nih. Tadi kan ada beberapa cerita ya, yang mana sosok almarhum itu dia minta tolong dan tolong. Sempat gak Kang Egi menanyakan ke keluarga ataupun ke saudara ya, itu dibalik sosok almarhum minta tolong itu, kenapa sih? Sempat juga ini dengar ini sih obrolan dari orang tua. Jadi dia ngobrol sama Om, kalau Om itu ternyata pernah didatengin di mimpi sama si almarhum. Minta tolong itu pertama karena memang takutnya ada warga masyarakat yang merasa terganggu selama dia hidup tadi itu. Mungkin pada saat meninggal ya itu tadi, dia dalam fase untuk berubah. Makanya ketika meninggal ditemukan Al-Quran. Tapi kan sebelum itu ada mungkin kesalahan-kesalahan yang dilakukan kepada masyarakat. Dengan orang-orang tuh kenalnya kayak dia tukang mabuk segala macem gitu, tukang minta duit. Sepertinya mungkin ada kesalahan dari dia yang belum dimaafkan oleh masyarakat, makanya dia minta tolong itu untuk disampaikan kepada masyarakat. Terus yang kedua, masalah utang piutang. Itu ada mungkin ke satu orang, tapi di dalam mimpinya itu tidak disebutkan dia punya hutang ke siapa gitu. Sampai om saya terbangun, kemudian dia kayak bingung sendiri juga, ini ke siapa ya gitu. Akhirnya dengan inisiatif om saya nanyain orang satu-satu, akhirnya ketemulah gitu orang yang dimaksud si almarhum ini. Ngobrol lah sama om saya selaku mungkin masih kerabat lah mungkin ya dari almarhum untuk menyelesaikan masalah hutang piutang ini gitu. Karena kan yang namanya hutang piutang tuh meninggal pun masih jadi utang, tetap utang. Betul. Kecuali memang saudaranya yang bantu membereskannya. Nah, makanya om saya yang membereskan masalah itu agar si almarhum bisa hidup dengan tenang di sana. Nah, ada lagi nih Kang Egi yang ingin saya tanyakan. Ini kan sosok almarhum lebih dominan, dia datangnya itu ke om ya, om Kang Egi. Itu sebenarnya ada kaitan apa sih dengan si om itu, sosok almarhum semasa hidupnya? Jadi om itu adalah yang punya kontrakan ini. Jadi
ngerasa masih saudara gitu ya, ya udah tuh tinggal aja di sini gitu, daripada kamu nggak punya keluarga yang dekat gitu, ya udah sini aja ditempatin ini gitu. Ya itu mungkin karena hubungan itu, Om juga beberapa kali sering meriksa dia apakah ada atau enggak, udah makan atau belum gitu. Jadi ya emang Om salah satu orang yang peduli sama dia tuh gitu, Paling care mungkin ya. iya. Tapi itu ngomong-ngomong udah berkeluarga apa belum itu sosok Belum. Oh, belum. Meninggal juga mungkin waktu itu meninggal di usia 30-an lah. Oh, masih muda ya? Iya, masih 30-an. Waktu saat dia meninggal gitu. Bedanya sama saya berarti hampir 15 tahunan mungkin waktu itu, karena saya masih SMP gitu ya. Hampir setengahnya lah gitu. Dan sangat takut ya. Iya, saya kayak kalau ke rumah juga kan dia ke ibu suka apa minta uang segala macam. Nah itu terus juga sambil mabuk minta uangnya tuh, kata ibu tuh. Nah ibu juga ngerasa kasihan, akhirnya ibu juga ngasih, kadang ibu ngasih makan dan segala macam. Kalau misalkan saya yang disuruh nih tuh kasihin, nggak mau, takut. Makanya pernah juga waktu saya pulang dari mana malam-malam lewat dia, saya lari Karena takut ya. takut, dikiranya dia juga kayak kenapa lari gitu, takut, padahal dia dalam kondisi sadar kok gitu. Cuman karena emang pada saat itu saya ngerasa takut aja gitu, itu sih. Nah, ngomong-ngomong, itu sosok almarhum orang tuanya ada nggak itu? Saya kurang tahu kalau misalkan untuk orang tua. Jadi emang saudara jauh itu mungkin dari ibu, dari kakek gitu. Kakek punya sepupu apa gimana gitu. Jadi kakek punya sepupu, terus turun adalah almarhum gitu. Jadi masih saudara jauhnya dari ibu. Oke. Jadi saudara jauh dari ibu, masih saudara jauh dari om itu gitu. Karena ibu saya dan om juga sepupuan, mungkin sama dia juga masih sepupu lah gitu, tapi jauh banget gitu. Kang Egi, dari kejadian awal mula itu rumah kontrakan kebakaran, sempat gak sih dicari tahu yang sebenar-benarnya? Tadi kan ada opsi ya, pertama akibat dari konsletnya listrik, dan yang kedua ada lagi yang beranggapan karena lilin, soalnya kan waktu kejadian kondisinya mati lampu. Nah, yang sebenarnya itu apa sih? Oke, setelah penelusuran mungkin ya pada pihak polisi juga waktu itu, kemudian diwawancara oleh salah satu TV nasional, memang dugaan waktu itu polisi menyimpulkan bahwa kebakaran terjadi karena lilin itu tadi. Nah, karena lilin itu tadi, warga masyarakat sempet tuh yang namanya nyalahin om saya. Kenapa tuh nggak dikasih listrik? Kenapa dia akhirnya pakai lilin? Gitu. Om saya bilang waktu itu, udah kok listrik Pak emang dinyalain. Gitu. Jadi waktu itu mati lampu memang di rumah itu aja. Warga tuh beranggapan bahwa listriknya itu diputus sama om saya gitu. Padahal mungkin waktu itu ada korsleting. Tapi om saya bilang kalau misalkan listrik ya biasanya juga dikasih listrik gitu. Biasanya juga dia ada dengar musik pakai radio gitu. Memang waktu itu mungkin ada gangguan sama listrik. Dia akhirnya pakai ini dulu aja sementara gitu, pakai lilin gitu. Dan dari kejadian yang dialami almarhum, itu mungkin gak sih almarhum itu kondisinya sedang tertidur? Ya, bisa jadi sedang tertidur. Ya, karena mungkin nih, karena posisi tidur kan biasanya kepalanya itu menghadap berlawanan arah dengan pintu. Ya, jadi misalkan ini pintu, ini kepalanya dia ada di sini. Ya, mungkin pada saat kebakaran itu dia terbangun. Makanya ketika ditemukan si jenazahnya itu kepalanya dekat pintu. Jadi kayaknya dia tuh ada inisiatif untuk lari tapi ketimpa kayu. Nggak keburu. Iya, jadi akhirnya meninggal di tempat
dalam proses untuk melarikan diri mungkin dari situ gitu. Jadi memang posisinya kepalanya ada di dekat pintu. Dia dengan telungkup kayak gitu tuh. Oke Kang Egi, di kampung Kang Egi itu setelah kejadian tahun lalu ya yang udah lama. Nah untuk tahun sekarang itu masih ada kejadian-kejadian yang dialami tidak sama warga masyarakat? Tidak ada, alhamdulillahnya udah tidak ada gitu. Jadi memang setelah mungkin dari waktu 1 bulan 2 bulan juga sudah tidak ada gangguan lagi gitu. Warga juga udah berani lah untuk beraktivitas di malam hari, apalagi setelah ada dikasih lampu itu. Walaupun kalau dari saya pribadi nih, kalau lewat situ pasti lari. Pasti lari kayak gitu. Dan sekarang juga si rumah itu dibiarkan aja. Jadi nggak pernah dibangun-bangun lagi. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Setelah mungkin berapa tahun tadi? 18 tahun ya. Dibiarkan saja sama om saya gitu. Karena yang habisnya itu ada sekitar 1, 2, 3, 4 petak kontrakan? Iya, 4 petak kontrakan. Termasuk warung om saya gitu. Ikut kebakar juga? Ikut kebakar. Jadi akhirnya dia bikin warung itu nggak di situ. Bikin warung itu akhirnya yang di belakang rumah saya, warung yang barunya itu. Jadi nggak di depan itu tadi, yang bekas kebakaran itu nggak. Jadi sampai sekarang ya memang dikosongkan aja tanah itu. Oke, terima kasih Kang Egi sudah menceritakan ya pengalaman misterinya ke Tilu Dulur Misteri. Ya. Nah, untuk kalian yang mempunyai kisah pengalaman misteri seperti yang dialami oleh Kang Egi, jika kalian ingin membagikannya langsung saja DM di Instagram dan TikToknya Tilu Dulur Misteri. Dan akhir kata, saya Adi Cahya Ramdhani bersama Kang Egi pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.